Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Saudara-saudaraku yang insyaallah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu sudah mengetahui salah satu kisah yang luar biasa, salah satu kisah yang spektakuler yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kisah perjalanan beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kisah perjalanan yang bisa kita jadikan penyadaran dan pembelajaran tentang bagaimana cara Allah memperlakukan hambanya yang mulia. Dari kisah ini akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana cara Allah menghibur hambanya. Yang tentu kita sudah ketahui bahwa saat itu juga disebut dengan tahun kesedihan. Meninggalnya paman beliau, Abu Thalib, meninggalnya istri beliau, Khadijah. Orang-orang yang selalu menjadi pelindung dakwah Nabi, orang-orang yang selalu menjadi pendukung dakwah Nabi. Tentu sebagai manusia kita bisa memahami bagaimana guncangan psikis yang dialami Nabi pada saat itu. Dengan ditinggalnya dua orang hebat itu, masyarakat Quraisy semakin berani untuk menentang dan melawan dakwah Nabi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat menghibur Nabi dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajaknya melakukan suatu perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal dan ditolak oleh indera manusia. Dipertemukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi-nabi terdahulu di setiap langit-langit dan disampaikannya ia pada Sidratul Muntaha, tempat yang keindahannya tidak bisa dibahasakan, diperumpamakan dan diceritakan dengan rinci saking luar biasanya tempat itu. Di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya ibadah wajib, yaitu salat 5 waktu. Sudah daripada itu Nabi Muhammad SAW yang tadi hatinya sesak, yang tadi hatinya sempit disebabkan banyaknya ujian yang beliau dapati dalam dakwahnya, Allah lapangkan kembali hatinya sehingga beliau kuat untuk melanjutkan dakwahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Saudara-saudaraku, dari kisah tersebut salah satu hal yang bisa kita jadikan pembelajaran, kita jadikan penyemangat dalam menempuh kehidupan kita sebagai orang beriman. Orang-orang yang selalu berdakwah untuk mengajak orang-orang pada kebaikan, entah dengan perbuatan, perkataan atau tulisan, melainkan kita mesti yakin bahwa tidak diberikan suatu kesulitan melainkan sesudahnya ada kemudahan. Tidak diberikan ujian melebihi batas kemampuan. Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kepadanya lah kita bersandar dan hanya kepadanya lah kita berserah diri. Astagfirullahaladzim. Satu hati bangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.